perencanaan proyek dengan 4 macam pembahasan. Yang pertama, pengertian perencanaan proyek. Kedua, fungsi dan tujuan perencanaan proyek. Ketiga, komponen perencanaan proyek. Dan yang terakhir, logical framework perencanaan proyek. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan suatu urutan atau tahapan dalam manajemen proyek yang dapat memberikan informasi mengenai alokasi waktu, sumber daya, jadwal proyek yang nantinya akan menjadi kerangka kerja proyek berupa laporan, penelusuran, dan juga pengkajian ulang. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi dan tujuan perencanaan proyek. Untuk fungsi dari perencanaan proyek ada 3. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi bagi pihak yang bersangkutan dengan proyek. Yang kedua yaitu sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu sebagai pegangan dan juga tolok ukur fungsi pengendalian. Untuk tujuan dari perencanaan proyek sendiri ada 5, yaitu yang pertama untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek, yang kedua yaitu menyusun jadwal pelaksanaan proyek dengan detail, yang ketiga membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek, yang keempat mengidentifikasi berbagai risiko proyek serta menentukan penanggulannya, yang terakhir yaitu menentukan kualifikasi peran dan tanggung jawab dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, komponen perencanaan proyek. Terdapat 8 komponen perencanaan proyek. Pertama, perencanaan lingkup yang memuat gambaran pekerjaan dari proyek. Hasilnya berupa struktur rincian kerja. Yang kedua, perencanaan mutu yang dilakukan dengan menetapkan standar dan kriteria mutu yang akan dijalankan dalam proyek. Hasilnya berupa dokumen kebijakan dan prosedur dalam penjaminan dan pengontrolan mutu. Yang ketiga, yakni perencanaan waktu atau jadwal yang dilakukan dengan menetapkan uraian kegiatan, urutan pelaksanaan, dan memperkirakan berakhirnya proyek. Hasilnya berupa jadwal proyek. Yang keempat, perencanaan biaya dilakukan dengan memperkirakan besarnya biaya yang dikeluarkan dan menetapkan anggaran yang dibutuhkan dalam proyek. Hasilnya berupa perencana anggaran biaya proyek. Kelima, perencanaan sumber daya terdiri dari perencanaan sumber daya non-manusia dan manusia. Perencanaan sumber daya non-manusia meliputi pengadaan material dan peralatan yang dibutuhkan dalam proyek. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia meliputi penyusunan struktur organisasi dan pengisian personil yang dibutuhkan dalam proyek. Yang keenam, perencanaan pengelolaan risiko dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah yang nantinya akan timbul selama berjalannya proyek. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dengan cara mengadakan kontingensi atau asuransi. Ketujuh, perencanaan kontrak dan pembelian yang dilakukan dengan menyusun kebijakan, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek, baik itu dilakukan secara kontrak maupun pembelian. Dan yang terakhir yakni perencanaan komunikasi yang dilakukan dengan menentukan dan memilih jenis informasi dan sarana komunikasi. Jenis informasi dapat berupa rapat maupun laporan kinerja, sedangkan sarana komunikasi dapat berupa sistem informasi manajemen proyek. Nah, semua hal yang ada dalam komponen perencanaan proyek tadi akan dituangkan dalam dokumen perencanaan proyek atau disebut overall project plan. Materi terakhir mengenai logical frameworks perencanaan proyek. Yang dimaksud dengan logical frameworks adalah kerangka kerja logis perencanaan proyek yang disajikan dalam bentuk matrik logical frameworks. Adapun langkah-langkah dalam menyusun logical frameworks, yang pertama analisis situasi, yang kedua analisis strategi, yang ketiga pembuatan matrik, dan yang terakhir pelaksanaan. Nah, di dalam analisis situasi membahas analisis stakeholder, analisis SWOT, analisis permasalahan, dan analisis hasil akhir proyek. Langkah yang kedua, analisis strategi. Di dalam analisis strategi memuat bagaimana cara dan menentukan strategi apa yang dipakai agar proyek berjalan secara maksimal. Langkah yang ketiga, pembuatan matrik. Di dalam pembuatan matrik mengikuti urutan dan juga format. Langkah yang terakhir, pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan membahas mengenai pembuatan budget, pembuatan works plan, dan perencanaan sumber daya manusia.